Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 4 pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Keenam, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Anak-anak, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, untuk bisa mengetahuinya, ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Sekarang, silakan amati gambar berikut ini. Di situ ada orang yang berolahraga, ada orang yang menjemur pakaian, ada anak kecil juga. Di situ juga ada keterangan CO2, ada keterangan O2. Nah, itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Nah, kalau O2 itu maksudnya tumbuhan akan mengeluarkan O2 atau menghasilkan O2. Dan manusia itu akan mengeluarkan CO2. Nah, itu ada juga gambar matahari. Ya, ada gambar matahari. Nah, kira-kira apa ya hubungan antara matahari dengan yang lainnya itu? Nah, silakan amati gambarnya, lalu pelajari. Setelah anak-anak mempelajari, memperhatikan gambar tadi,
sekarang silahkan kerjakan tugas pertama. Yang 1. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Jadi kalian harus menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut, dan juga setelah disebutkan lalu kamu beri alasannya, ya, alasanmu apa begitu ya. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Berikan 2 contoh saja ya, berikan 2 contoh saja. Selamat mengerjakan ya. Anak-anak, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Apa ya kira-kira? Nah, agar kalian tahu, ayo kita mencoba. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Silakan kamu lakukan percobaan berikut di luar kelas. Langkah yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Setelah itu, langkah kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Sekarang langkah yang ketiga, yaitu amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut selama ketika sudah 15 menit, setelah 30 menit, dan ketika sudah mencapai 60 menit. Nanti ada perubahan apa tidak ya. Jadi ketika sudah 15 menit kita cek, 30 menit kita cek lagi, dan ketika 60 menit kita cek lagi. Jadi kalian membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk percobaan ini ya. Untuk mengamati, kalian membutuhkan tabel pengamatan ya, tabel pengamatan yang fungsinya untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, kalian cek, kan tadi kalian membuat 2 bagian ya. Tisu 1 ditaruh di tempat yang teduh, yang 1 di tempat yang panas. Kertas juga seperti itu, sapu tangan juga seperti itu ya. Jadi yang 1 di tempat yang teduh, yang 1 di tempat yang panas. Nah, masing-masing kalian cek di tempat yang teduh. Terus setelah 15 menit ada perubahan apa tidak? Ya, setelah 30 menit ada perubahan apa tidak? Setelah 60 menit ada perubahan apa tidak? Begitu juga dengan yang di tempat panas ya. Yang di tempat panas juga dicek. Setelah 15 menit dilihat, 30 menit dilihat lagi, 60 menit dilihat lagi, begitu ya. Jadi nanti kalian akan tahu perubahan-perubahan yang terjadi ketika waktu-waktu itu terlewati ya. Setelah 15 menit, 30 menit, 60 menit. Nah, begitu. Dan perlu Pak Guru ingatkan, jangan sampai yang dijemur tadi tisunya hilang atau sapu tangannya hilang karena terbawa angin. Jangan ya.
Nah, usahakan dijepit ya, dijepit pakai penjepit cucian itu ya, atau bisa juga diberi batu atau kerikil di atasnya biar tidak terbawa angin begitu ya kalau ada angin. Sekarang setelah kalian melaksanakan percobaan, kalian kerjakan tugas berikut. Ini tugas yang kedua ya. Ya, nomor satu ini. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Nah, itu pertanyaannya ya. Yang satu. Yang kedua, apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut? Ya, jadi penyebabnya apa begitu ya. Yang ketiga, buatlah laporan dari hasil pengamatanmu. Jadi ketika kalian sudah melakukan pengamatan, kalian sudah memahami, baru kalian buat pengamatan ya, seperti materi sebelumnya. Kalian kan sudah membuat laporan pengamatan itu. Nah, silakan dibuat lagi. Nah, anak-anak, mari kita simak bacaan berikut untuk menambah wawasan kita. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tamananku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku sepuas kamu. Kamu bisa memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, itu adalah cerita biji-biji yang tumbuh menjadi tumbuhan yang bermanfaat, memberikan energi buat hewan-hewan dan juga manusia tentunya ya. Nah, kita lanjutkan. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Contohnya jagung bisa kita makan ya. Kita bakar, kita makan begitu ya. Juga bisa dimasak yang lain. Nah, itu ya. Jadi jagung merupakan salah satu contoh sumber energi yang dihasilkan oleh alam. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dengan baik dan lebih arif tentunya ya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan membaca bacaan. Ini sangat penting ini ya, bagus ini untuk kalian ketahui.
Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Nah, penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat dikelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Nah, jumlah sumber daya alam ini sangat melimpah. Sekarang agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Jadi, kita menggunakannya harus dengan hemat ya, harus dengan bijaksana. Dan kita juga harus menjaga agar sumber daya alam ini tetap ada ya, tidak habis begitu. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama, yaitu membutuhkan waktu ribuan tahun. Oleh sebab itu, kita harus menghemat menggunakan sumber daya alam ini agar tidak cepat habis. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.